mati-matian, bahkan nyawa, supaya kita bisa hidup merdeka. Misalnya pahlawan besar Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya meski dalam kondisi sakit. Ia ditandu di medan perang dan turun langsung ke medan perang meski harus dibantu karena sakit TBC-nya tidak. Tapi itu tidak membuatnya gentar. Bayangkan seorang jenderal yang lemah fisik saja tetap aktif berjuang di tengah pasukannya. Kisah itu menginspirasi kita bahwa pemimpin sejati tidak hanya menyaksikan dari jauh, tapi hadir dan berjuang bersama rakyatnya. Jika para pahlawan bangsa saja begitu gigihnya, tentunya terlebih lagi Tuhan kita. Itu Allah kita bukan sekedar penonton. Dalam hidup dan pelayanan kita, dia bukan Allah yang duduk santai di surga sambil mengamati kita bergumul sendirian. Sebaliknya Allah menggambarkan Tuhan bagaikan pejuang aktif, pahlawan ilahi yang terjun langsung membela dan menyelamatkan umatnya. Dia hadir di medan peperangan kehidupan kita, memperjuangkan kita seperti seorang prajurit yang gagah berani. Seperti dikatakan dalam nyanyian Musa dalam Keluaran 15 ayat ketiga. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan. Tuhan itulah namanya. Inilah yang hendak kita renungkan sifat Allah sebagai pembela dan penyelamat umatnya. Tuhan selalu hadir di medan peperangan umatnya. Mari kita melihat salah satu peristiwa yang paling dramatis dalam Alkitab tentang Tuhan yang membela umatnya, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel diperbudak ratusan tahun di Mesir, hampir mirip dengan bangsa kita yang terjajah berabad-abad lamanya. Ketika Firaun akhirnya mengizinkan Israel pergi, ia berubah pikiran dan mengejar mereka dan pasukan dan kereta perang. Orang Israel terjebak di Laut Teberau seolah tak berdaya di dapit laut di depan dan tentara musuh di belakang. Mereka panik dan menyalahkan Musa. Tetapi perhatikan respon Musa yang dipenuhi iman akan Allah sebagai pembela. Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja. Itu kita bisa baca di Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Dan benar saja Tuhan sendiri yang turun tangan. Yang awan yang memimpin mereka beralih ke belakang menjadi perisai antara Israel dan musuh. Lalu Tuhan membelah laut sehingga umatnya menyeberang di tanah kering. Begitu mereka selamat di seberang, Tuhan menghempaskan laut dan menenggelamkan pasukan Firaun. Dialah yang berperang. Israel hanya perlu taat berjalan di jalan yang Tuhan bukakan. Peristiwa Laut Tebal itu menjadi titik balik sejarah Israel. Bukti nyata bahwa Tuhan hadir di medan perang, bukan sebagai penonton pasif, melainkan sebagai aktor utama penyelamatan. Tidak heran Musa dan bangsa itu menyanyikan lagu pujian, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Allah menyatakan diri sebagai pahlawan ilahi, divine warrior yang berjuang demi umat kesayangannya. Hal ini mengajarkan kita Tuhan selalu hadir di medan peperangan hidup orang percaya. Kalau Bapak dan Ibu yang terkasih, apapun peperangan yang kita hadapi, mungkin pelayanan, mungkin tekanan keluarga, kekhawatiran finansial, atau ancaman aniaya, kita tidak pernah berjuang sendirian. Allah tidak tinggal diam dari kejauhan. Firman Tuhan berulang kali menegaskan, Nabi Yesaya menyampaikan janji Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Mazmur 46 ayat 8 menyebut dia, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah digambarkan sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita. Bahkan sebagai komandan pasukan surgawi. Tuhan semesta alam yang berdiri di pihak kita. Bahkan dalam perjanjian baru Rasul Paulus dengan yakin berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Allah memposisikan dirinya di pihak umatnya. Dia adalah for us and not against us. Ini berarti kehadiran Allah bukan netral. Ia berpihak dan membela anak-anaknya. Bayangkan betapa luar biasanya hal ini. Pencipta alam semesta sudi menyebut dirinya pembela umatnya. Dia bukan hanya penonton di kursi tribun, dia adalah kapten keselamatan kita. Turun ke lapangan, memimpin peperangan rohani bagi kita. Tuhan ketika berperang dan memberi kemenangan, karena dia hadir dan berpihak kepada kita, Allah sendiri yang mengambil inisiatif berperang bagi umatnya. Mari kita lihat contoh lain. Kisah Raja Yosafat ketika Yehuda diserang koalisi musuh.
dalam 2 Tawarik 20. Ini salah satu cerita Alkitab meneguhkan konsep Tuhanlah yang berperang untuk kita. 3 bangsa musuh yaitu Moab, Amon, dan Seir bersekutu menyerbu Yehuda. Raja Yosafat gentar tapi ia melakukan hal yang benar. Ia menghimpun seluruh bangsa untuk berdoa dan berpuasa mencari Tuhan dalam doanya. Yang kita bisa baca di 2 Tawarik 20 ayat 6 sampai 12. Yosafat mengakui kuasa Tuhan dan ketidakberdayaan mereka sendiri. Ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami hanya tertuju kepada Engkau, kepadamu. Betapa indah hati yang merendah dan berharap penuh dengan pembelaan Tuhan. Tuhan menjawab doa itu, bro. Tuhan menggerakkan seorang nabi, Yaaziel, yang bersuruh dalam 2 Tawarik 20 ayat 15. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Perhatikan ya, ini firman Tuhan sendiri. Peperangan ini bukan milikmu, tetapi milikku, kata Tuhan. Tuhan mengambil kepemilikan peperangan itu. Dia menjanjikan kemenangan tanpa mereka harus bertempur dengan kekuatan sendiri. Apa respon Yosafat dan rakyat? Mereka sujud menyembah dan para penyanyi lebet bernyanyi memuji Tuhan dengan suara nyaring. Keesokan harinya, Yosafat bahkan menempatkan tim puji-pujian di barisan depan pasukan. Sebuah strategi yang aneh secara militer, tapi ini tindakan iman, bahwa Tuhanlah yang berperang. Dan benar saat pujian dinaikkan, Tuhan mengacaukan pasukan musuh, hingga mereka saling serang sendiri sampai habis, tanpa Yehuda mengayunkan pedang sedikit pun. Allah memberikan kemenangan ajaib. Umatnya hanya mengumpulkan jarahan dan memuji Tuhan. Pelajaran penting di sini adalah Allah berkuasa memberi kemenangan dengan caranya sendiri. Peperangan itu milik Tuhan, berarti metode dan hasil ada di tangannya. Tugas kita adalah percaya dan taat. Seperti kalau bahasa Inggrisnya dikatakan the battle is not yours, it's God's. Ya, peperangan itu bukan milikmu tapi milik Tuhan. Ya. Tuhan senang melepaskan umatnya. Perhatikan di kedua contoh Musa di Laut Merah dan Yosafat melawan Moab dan kawan-kawan. Respon umat Tuhan adalah serupa, jangan takut, diamlah dalam iman dan pujilah Tuhan. Ya, sekali lagi, respon umat-umat adalah serupa, jangan takut, diamlah dalam iman dan pujilah Tuhan. Keberanian mereka bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tahu Allah yang berperang bagi mereka. Bapak dan Ibu yang juga sekarang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ini sangat relevan. Beberapa kali kita menghadapi situasi pelayanan yang terasa mustahil, seakan diapit laut dan pasukan musuh. Mungkin gereja kita kecil dan dikelilingi mayoritas yang antipati, atau keterbatasan dana, atau konflik internal, atau jemaat yang terintimidasi oleh tekanan dunia. Firman Tuhan menyapa, jangan takut, peperangan ini milik Tuhan. Kita dipanggil untuk berdiri teguh, berdoa dan memuji Tuhan sambil mempercayai bahwa Dia sedang bekerja mengatasi apa yang di luar kuasa kita. Kadang Tuhan menunggu kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri agar kuasanya menjadi nyata. Ketika kita lemah, kuasanya menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ingatlah, Tuhan tidak pernah kalah perang. Dia adalah Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, panglima segala bala tentara surgawi. Tidak ada musuh terlalu besar baginya. Seperti Daud berkata kepada Goliat, pertempuran itu adalah milik Tuhan. 1 sampai 17 ayat 47. Itulah sebabnya Daud, pemuda kecil tanpa baju wira, bisa mengalahkan raksasa karena ia datang dalam nama Tuhan semesta alam. Puncak pembelaan peperangan Allah yang memberikan kemenangan terpampang di kayu salib Kristus. Di sanalah Allah berperang bagi umat manusia melawan musuh terbesar, yaitu dosa, maut, dan iblis. Yesus Kristus Sang Mesias menjalani misi Allah, misi ilahi sebagai pahlawan penyelamat. Dia mengosongkan dirinya turun ke medan perang dunia ini dan mengambil rupa hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Dunia mungkin melihat salib sebagai kekalahan, tapi sebenarnya itu adalah strategi kemenangan Tuhan. Kolose 2 ayat 15 mengungkapkan bahwa melalui salib Yesus melucuti pemerintah rohani jahat dan merayakan kemenangan atas mereka. Dikatakan dalam ayat tersebut,
Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dan kata lain lewat salib dan kebangkitan, Yesus menumbangkan kuasa iblis, membebaskan kita dari belenggu dosa, dan memerdekakan kita untuk selama-lamanya. Inilah hari kemerdekaan terbesar kita sebagai orang percaya. Saat bangsa kita merayakan kemerdekaan fisik dari penjajahan, kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita memiliki kemerdekaan rohani, kemerdekaan dari kuasa dosa, dan ketakutan akan maut. Semua itu karena pahlawan ilahi kita berjuang menggantikan kita. Ia turun ke dalam peperangan dan memenangkan pertarungan yang tak mungkin kita menangkan sendiri. Dan setelah menyaksikan siapa Allah kita, pembela yang perkasa dan peperangan bagi kita, bagaimana kita menerapkannya khusus di dalam konteks kita di Indonesia? Sebagai hamba Tuhan di negeri ini, tentunya kita melayani dalam situasi di mana umat Kristen adalah minoritas. Kalau data resmi adalah 10% dari penduduk, tapi banyak yang mengatakan sudah lebih daripada itu. Kita bersyukur negara kita berdasarkan Pancasila yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama. Namun realitanya di lapangan tak jarang umat Kristen mengalami berbagai bentuk tantangan bahkan persekusi. Dan bagaimana kita harus bersikap? Yang pertama adalah tetap percaya dan tidak takut. Kita dipanggil untuk tidak hidup dalam ketakutan, melainkan dalam iman. Firman Tuhan jelas mengatakan, janganlah kamu takut, sebab bukan kamu yang akan mempermainkan Allah. Situasi sulit memang nyata, ada daerah-daerah dengan tingkat intoleransi tinggi. Laporan Setara Institut tahun 2023 menunjukkan beberapa kota seperti Depok, Cilegon, Banda Aceh termasuk yang paling rendah tingkat toleransinya. Kita mendengarkan kabar tentang gereja yang sulit mendapat izin, gereja ibadah yang disegel atau tekanan sosial bagi yang pindah iman. Bahkan aksi kekerasan pernah terjadi. Yang baru-baru ini adalah yang di Padang ya. Contoh bom bunuh diri di Katedral Makassar pada Minggu Palma 2021 yang melukai 20 orang. Ancaman seperti itu bisa membuat jemaat menjadi gentar. Namun ingatlah, Allah kita lebih besar daripada ancaman dimanapun. Dia turut bekerja dan melindungi umatnya, bahkan di tengah mara bahaya. Di dalam kasus bom Makassar tadi, saya teringat ya, ada seorang yang bernama Valerie, ya, seorang mahasiswa, dia terluka. Dan dia bersaksi sekalipun tubuhnya penuh bekas luka, imannya justru semakin teguh. Ia tetap setia beribadah setiap minggu, bahkan kembali hadir di gereja pada peringatan setahun serangan itu dengan damai sejahtera di hatinya. Itu hal yang luar biasa. Iblis berniat menakut-nakuti, tetapi Tuhan memberikan keberanian dan kedamaian. Seperti Valerie, mari kita memilih percaya bahwa Tuhan adalah pembela kita. Tuhan memakai berbagai cara melindungi. Terkadang dia bahkan menggerakkan orang di luar gereja untuk turut membela. Ya, kita dengar beberapa organisasi seperti Nahdlatul Ulama kadang juga turut menjaga gereja saat Natal. Semua itu patut kita syukuri sebagai bentuk tangan Tuhan dan tidak pernah kekurangan cara untuk memelihara umatnya. Jadi jangan gentar menghadapi ancaman, tetap tenang dan percaya seperti janji pada Mazmur 91. Ialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Tuhan adalah perisai kita. Dan yang kedua adalah bersuruh kepada Tuhan dalam doa dan pujian. Menghadapi persekusi, gereja jangan melawan dengan kebencian atau kekerasan, melainkan mengikuti teladan Raja Yosafat, datang pada Tuhan. Doa adalah senjata yang orang percaya. Ketika para rasul pertama kali dianiaya, respon mereka adalah berdoa bersama, memohon keberanian, bukan memohon api turun atas musuh. Doa semacam itu menggerakkan tangan Tuhan. Kita perlu mengajak jemaat untuk mendoakan para penganiaya. Inilah perintah Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Doa kita memohon supaya hati mereka diubahkan. Ya. Siapa tahu musuh hari ini bisa menjadi saudara seiman besok oleh karya Tuhan. Selain doa pujian dan ucapan syukur adalah sikap yang berkenan di tengah penderitaan.
Mengapa memuji? Karena pujian memuliakan Tuhan sebagai Raja yang bertahta atas situasi dan membungkam tipu muslihat iblis. Pujian adalah pernyataan iman bahwa Allahku lebih besar daripada masalahku. Seperti pengalaman Yosafat, kuasa Tuhan sering nyata saat umatnya menyembah dengan tulus. Di penjara di Filipi, Paulus dan Silas memuji Tuhan tengah malam. Dan Allah membebaskan mereka dengan gempa. Jadi gereja yang bermasmur dalam gelap akan melihat fajar kemenangan Tuhan. Yang berikutnya adalah melanjutkan pelayanan dengan berani dan bijaksana. Percaya akan pembelaan Tuhan bukan berarti kita ceroboh. Bijaksana itu perlu. Misalnya dalam daerah rawan, mungkin ibadah perlu tenang, komunikasi antar umat lintas agama dijaga, namun kita jangan mundur dari panggilan kita. Amanat agung tetap harus diberitakan dengan kasih dan hormat, walau menjaga kepala tetap rendah. Karena tetap kita pada negara ini tetap menjadi minoritas, tetapi jangan sampai iblis, maksudnya Injil menjadi padam. Tuhan yang membela akan memberi kita hikmat untuk bermanuver. Ingat, gereja Tuhan sudah melewati berabad-abad persekusi dari zaman Roma sampai sekarang. Namun, alarm maut tidak akan menguasainya. Percayalah Tuhan sendiri akan memelihara gerejanya. Tugas kita adalah setia dan berani melakukan bagian kita. Seperti Nehemia dan rekan-rekan membangun tembok Yerusalem sambil siap siaga. Kita pun membangun umat dengan firman sambil berdoa, melawan kuasa kegelapan. Nehemia berkata kepada rakyat yang takut, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah akan Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah. Nehemia 4 ayat 14. Kita diingatkan untuk mengingat kebesaran Tuhan dan melanjutkan perjuangan iman. Artinya dari Keluaran hingga Wahyu, Allah konsisten sebagai prajurit yang membebaskan umatnya. Bahkan di akhir zaman, Yesus digambarkan datang menunggang kuda putih, memimpin bala tentara surga, mengalahkan kejahatan. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Itulah klimaks sejarah. Sang pahlawan ilahi menang total dan mendirikan kerajaan kebenaran. Kita berada di pihak pemenang, jadi jangan pernah tawar hati. Kadang dalam pelayanan kita mungkin seperti anak kecil di taman bermain dan diganggu anak nakal yang lebih besar. Kita takut dan gemetar, tapi lalu kita ingat kakak tertua kita berdiri tak jauh dan kakak kita ini jauh lebih kuat dari si pengganggu. Betapa lega dan beraninya sang adik ketika tahu sang kakak memperhatikan dan siap turun tangan. Demikian pula Yesus adalah kakak tertua kita. Ia disebut sulung di antara banyak saudara. Dia mengawasi kita saat masalah datang sebagai pengganggu. Ingatlah kita punya pembela perkasa yang dekat dengan kita. Jangan ragu memanggilnya. Seperti anak kecil berteriak, Kak tolong. Kita pun berdoa, Tuhan Yesus tolonglah. Dan tangan Tuhan siap menolong tepat pada waktunya. Sebelum kita akhiri, mari kita ringkas. Allah kita adalah pahlawan ilahi yang hadir dan berjuang aktif, membela umatnya. Dia melakukan berulang kali dalam sejarah Israel. Puncaknya di kayu salib dan terus berjuang bagi kita hingga hari ini melalui Roh Kudusnya. Maka di tengah perayaan kemerdekaan bangsa yang akan kita rayakan nanti, mari rayakan juga kemerdekaan kita di dalam Kristus. Kita boleh bersyukur atas pahlawan-pahlawan nasional, tetapi kemuliaan tertinggi kita berikan kepada Sang Pahlawan Surgawi. Dialah perisai dan pedang kita. Dia adalah mighty hero yang tidak pernah kalah. Sebagai para hamba Tuhan, mari kita sendiri terlebih dahulu menghimpun iman ini, lalu menularkannya kepada jemaat. Berhentilah mencoba memikul sendiri beban perang itu. Serahkan pada ahli jaya itu Tuhan sendiri. Sambil kita setia melakukan bagian kita. Ketika masalah menghimpit, katakan dalam hati, tenang jiwaku, Tuhan berperang bagiku. Ketika gereja kita diperolok atau ditekan, ingatlah semua, Tuhan ada di pihak kita dan kita tak akan goyah. Dan ketika kemenangan datang, jangan lupa menyanyikan syukur seperti Musa dan Yosafat. Berikan kemuliaan kepada Tuhan, kesaksian pada dunia bahwa inilah Allah pembela kami. Saya akan tutup sebuah janji Tuhan yang indah untuk kita renungkan.
Tidak ada yang sanggup berdiri melawan kamu seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 1 ayat 5. Tuhan sang pahlawan ilahi dan akan menyertai dan membela kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang selalu berada berdekat dengan kami, Tuhan. Dan tidak pernah membiarkan kami berperang sendiri, Tuhan. Karena Engkau tahu, Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau selalu ada di pihak kami, Tuhan. Ketika kami mengasihi Engkau dan selalu taat akan rencana-rencana baik kami, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, ajarlah hati kami ini selalu bersyukur, Tuhan, tidak takut dengan apapun, dan dengan iman kita mengatakan bahwa segala persoalan akan diselesaikan kala kami memiliki Allah yang besar. Terima kasih atas firman-Mu ini, Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus berdoa. Amin. Saya kembalikan ke Pak Raffles.